Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan segera mengambil langkah di bursa transfer musim panas dengan mempermainkan salah satu pemain pinjaman mereka musim ini, yakni Sandro Tonali. Sempat menutup paruh musim ini dengan memuncaki Serie A Italia, performa AC Milan belakangan ini justru melorot. Hingga berakhirnya pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Tim asuhan Stefano Pioli itu bahkan terancam terdepak dari 4 besar dan kehilangan tiket ke Liga Champions karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. Selain mencoba memperbaiki performa di tim sisa musim ini, AC Milan pun mulai menyiapkan langkah menyambut musim depan, termasuk dengan bergerak di bursa transfer. Satu nama berpotensi menjadi rekrutan pertama Rossoneri di bursa transfer musim panas nanti. Meski demikian, sosok tersebut bukanlah pemain yang benar-benar baru, karena sudah membela AC Milan sebagai pemain pinjaman musim ini, yakni Sandro Tonali. Dilansir dari Football Italia, AC Milan telah memutuskan mempermainkan Sandro Tonali yang dipinjam dari Brescia awal musim ini. Direktur Paolo Maldini menilai sang gelandang akan menjadi salah satu kunci AC Milan di masa depan dan kini siap menghidupkan opsi untuk mempermainkan kepindahannya. Seperti diketahui, Tonali datang ke San Siro dengan status pinjaman usai tampil gemilang bersama Brescia musim lalu. Sang gelandang bahkan mendapatkan julukan sebagai titisan Andrea Pirlo karena dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan ex-gelandang AC Milan itu. Ia pun kemudian diboyong dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas lalu dengan bandrol 10 juta euro. Untuk mempermainkan sang gelandang, Rossoneri kini wajib membayar 25 juta euro atau sekitar 43 miliar kepada Brescia. Tonali sendiri sejatinya cukup kesulitan mendapatkan tempat untuk di AC Milan musim ini. Meski menjalankan 37 penampilan di semua kompetisi, ia hanya menjadi starter sebanyak 23 kali dan belum mencetak satu pun gol atau assist. Nego gaji jologi Donnarumma, Mino Raiola ancam AC Milan. Raiola mengatakan ada klub yang siap membayar permintaan gaji besar Donnarumma yang kemungkinan adalah Juventus. Belum ada kepastian mengenai masa depan jologi Donnarumma di AC Milan, dengan klub sejauh ini enggan memenuhi tuntutan kenaikan gaji dari sang pemain dan agennya. Kiper berusia 22 tahun itu melalui agennya Mino Raiola meminta kontrak baru dengan gaji sebesar 10 juta euro per tahun, sementara Rossoneri hanya sanggup menaikkan hingga 8 juta euro per tahunnya. Itu berarti jika bertahan maka Donnarumma akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan dari yang diterima saat ini sebesar 6 juta euro per tahunnya. Posisi Milan sendiri cukup pelik karena kontrak penjaga gawang internasional Italia itu akan habis setelah musim 2020-2021 ini berakhir dan beresiko kehilangan sang pemain secara bebas transfer. Karena Dello Sport melaporkan Milan enggan memenuhi tuntutan gaji tersebut. Tapi di sisi lain, ada Juventus yang siap menyanggupi nominalnya dan merekrutnya tanpa biaya pada musim panas ini seperti yang dikatakan oleh Mino Raiola. Donnarumma sendiri memiliki keinginan untuk bermain di Liga Champions musim depan. Milan berpeluang untuk mewujudkannya dengan finish 4 besar musim ini, tapi tetap tidak bersedia menaikkan gajinya. Pada Minggu 2 Mei 2021 kemarin, Donnarumma mengatakan kepada Ultras Milan bahwa dirinya belum mencapai kesepakatan apapun dengan Juventus dan menegaskan ingin bertahan di AC Milan. Menurut sejumlah laporan yang beredar, tifosi segaris keras Milan mendesaknya untuk segera menerima tawaran kontrak baru dari klub akan menghindari konflik kepentingan saat Milan bertemu dengan Juventus di Serie A pekan depan. Kabar mengejutkan datang dari AS Roma yang resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai juru taktik baru untuk musim 2021-2022. The Special One, julukan Mourinho akan menggantikan Paulo Fonseca yang mengundurkan diri pada akhir musim ini. Mourinho pun ingin membawa AS Roma meraih kesuksesan di masa depannya. Mourinho wajar percaya diri karena dirinya tidak asing dengan Liga Italia. Mourinho pernah melatih Inter Milan pada 2008-2010. Selama membesut Inter Milan, Mourinho memberikan
mempersembahkan 5 trofi untuk para penggemar Nerazzurri julukan Inter Milan. Sebanyak 3 di antara diraih Mourinho pada satu musim, yaitu 2009-2010. Mourinho memimpin Inter Milan menjadi tim Italia satu-satunya yang meraih treble winner. Kini Mourinho kembali ke negeri Pisa, tetapi tidak untuk melatih Inter Milan. Mourinho menjatuhkan pilihan pada AS Roma yang merupakan salah satu rival Inter Milan di kompetisi domestik. AS Roma akan menjadi tempat pembuktian Mourinho bahwa tajinya sebagai pelatih kelas wahid belum hilang. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak pihak meragukan kemampuan Mourinho karena kegagalannya di kedua klub terakhir, yaitu MU dan Tottenham Hotspur. Perjalanan Mourinho bersama MU lebih baik ketimbang saat berkarir di Tottenham Hotspur. Sebab Mourinho bisa membawa MU meraih 3 trofi, sedangkan tidak ada gelar yang diberikan juru taktik asal Portugal itu untuk Tottenham. Mourinho yang memulai pekerjaannya di Tottenham pada 20 November 2019 dipecat pada 19 April 2021 karena performa buruk The Lyle White julukan Tottenham. Oleh sebab itu, sebagai ajang pembuktian diri, Mourinho bertekad membangun jalur kemenangan bagi AS Roma untuk tahun-tahun mendatang. Saya berterima kasih kepada keluarga Frankie karena memilih saya untuk memimpin klub hebat ini dan menjadikan saya bagian dari visi mereka. Setelah berdiskusi dengan pemilik dan Thiago Pinto, saya langsung mengerti beberapa tinggi ambisi klub ini. Bunyi pernyataan Mourinho di Instagramnya. Desain jersey AC Milan untuk musim depan bocor ke publik. Dengan mayoritas warna hitam, apparel Puma yang jadi produsennya. Desain yang bocor ke publik kali ini adalah desain ketiga, 40 Headlands yang mengungkapkan pertama kali. Logo Puma ada di bagian atas dada, lalu di bawahnya ada tulisan AC Milan sebagai pengganti logo yang biasa ada di sebelah kiri. Ini terbilang cukup unik karena biasanya logo klub akan selalu ada di bagian kiri dada jersey. Dari contoh yang diambil, nantinya di bawah tulisan AC Milan adalah ruang untuk logo sponsor. Untuk warna celana, dasar hitam masih menjadi pilihan, logo ada di bagian kanan, sedangkan nomor di sisi kiri tepat di atas logo Puma. Semua font yang ada di jersey dan celana akan diberi warna merah, sedangkan logo Puma berwarna putih. Warna hitam juga menjadi pilihan, untuk kaos kakinya diberi corak lingkaran dengan warna merah. Pemain sayap Real Madrid Lucas Vazquez yang baru-baru ini tidak diketahui menolak pinangan Atletico Madrid, pertanda bakal ke AC Milan. Sejak awal musim sebenarnya Atletico Madrid berada di atas angin untuk menjadi juara La Liga Spanyol. Namun di pertengahan musim, mendadak Atletico Madrid kehabisan bensin sehingga sekarang persaingan jadi juara La Liga Spanyol sangat terbuka. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan jadi juara La Liga Spanyol karena ada 4 tim yang berpeluang. Mereka adalah Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, dan Sevilla. Meski masih memiliki peluang untuk jadi juara La Liga Spanyol, tak bisa dipungkiri kalau Atletico Madrid mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Hal itu pun menjadi fokus dari manajemen untuk mencari penyebabnya. Hingga pada akhirnya diketahui kalau penyebabnya ada pada Atletico Madrid tak memiliki pemain sayap yang mumpuni. Untuk itu, Atletico Madrid pun datang pada Lucas Vazquez dan memintanya untuk bergabung. Sayangnya menurut laporan dari AS, sayap andalan Real Madrid itu memilih untuk menolak pinangan dari Atletico Madrid. Padahal di sisi lain, Lucas Vazquez sebenarnya sedang dalam tahap negosiasi perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Seandainya negosiasi itu berjalan buntu, maka Lucas Vazquez akan pergi meninggalkan Real Madrid. Dengan fakta sudah menolak pinangan Atletico Madrid, maka tinggal AC Milan saja yang mungkin bisa jadi tempat berlabuh Lucas Vazquez jika dibuang oleh Real Madrid. Pada dasarnya, Lucas Vazquez menolak pinangan Atletico Madrid karena klub tersebut merupakan rival langsung Real Madrid. Namun tetap saja, keputusan itu cukup berani karena ia bisa berstatus bebas transfer jika tak sepakat perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Untungnya, masih ada AC Milan yang masih terus memantau Lucas Vazquez hingga saat ini. Hal itu kemudian memunculkan spekulasi kalau Lucas Vazquez menolak Atletico Madrid demi AC Milan. Pemilik Leeds United Andrea Radrizzani tidak menutup kemungkinan untuk mengakuisisi dua raksasa sekota Italia Inter Milan dan AC Milan. Radrizzani mengungkapkan ketertarikannya untuk merasakan sensasi menangani tim raksasa. Radrizzani sendiri merupakan putra daerah dari Milan, tempat di mana dia dilahirkan. Namun pebisnis berusia 46 tahun itu memilih untuk mengembangkan sayap bisnisnya dengan menguasai klub Liga Premier Inggris Leeds. Kini dia pun membuka potensi untuk membeli antara Inter Milan atau AC Milan. Apalagi pemilik dua klub top Italia ini beberapa kali mengisyaratkan kesiapan mereka untuk menjual kepemilikan baik Sarning maupun Elliott Management.
Saya menatap sepak bola Italia juga negara Eropa lainnya, ujar Radrizzani kepada La Repubblica. Sekarang saatnya saya mau sebuah klub besar, belum ada apapun terkait Inter Milan atau AC Milan jika Anda ingin tahu. Tapi tentu saja ada ketertarikan, jelasnya. Kita lihat saja bagaimana rencana Shining ke depannya, katanya lagi. Di sisi lain, kota ini Elliot telah memperbaiki cara menjalankan Milan. Akan tetapi, seperti yang pernah mereka bilang, cepat atau lambat mereka akan menjual klub ini, urai Radrizzani. Selain duo Milan, Radrizzani juga kepincut untuk memiliki Atletico Madrid, namun ketegasannya dirinya saat ini masih akan fokus membesarkan list dan terus memonitoring perkembangan klub-klub yang diminatinya. Ada 3 klub Eropa yang punya kesempatan besar untuk berkembang, 2 Milan dan Atletico Madrid. Sekarang ini kami akan terus mencermati dan menikmati pekerjaan di list, pungkasnya. Manajer AC Milan Stefano Pioli sangat girang melihat Zlatan Ibrahimovic kembali beraksi di timnya. Ia menyebut striker baik itu sukses mengangkat performa Milan di laga ini. Seperti yang sudah diketahui, Zlatan Ibrahimovic absen di 2 pekan terakhir karena mengalami masalah otot. Absennya Ibrahimovic berdampak besar bagi Milan di mana mereka tumbang melawan Sassuolo dan Lazio. Penyerang Sassuolo itu akhirnya comeback melawan Benevento pada dini hari tadi. Sang striker bermain penuh dan membawa timnya menang 2-0 melawan sang tamu. Pioli mengaku bahwa Ibrahimovic menjadi salah satu penyebab timnya menang di laga ini. Ibrahimovic adalah seorang pemenang dan seorang pemenang membuat pemain-pemain lainnya tampil lebih baik, buka Pioli kepada Dance. Pioli mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan sang striker baik di laga ini, meski ia tidak mencetak gol di laga ini. Salah satu kunci kami menang di laga ini adalah tidak membiarkan para bek lawan fokus pada satu titik saja. Zlatan adalah seorang pemain yang cerdas secara taktikal. Ia tahu bagaimana harus bergerak di dalam kotak penalti dan mencari ruang di dalamnya. Pioli juga menampik anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada Zlatan Ibrahimovic. Ia menyebut timnya juga bisa bermain apik tanpa Zlatan. Meski ia mengakui bahwa performa timnya lebih bagus jika Zlatan ikut bermain. Kehilangan Zlatan memang membawa dampak tersendiri bagi kami. Namun kami memberikan reaksi yang baik saat berada dalam situasi yang sulit dan kami menunjukkan karakter kami, ujarnya. AC Milan akan menghadapi laga krusial di giornata ke-35 Serie A. Mereka akan berhadapan dengan Juventus di Turin pada hari Senin 10 Mei 2021. Sebuah konfrontasi antara Gianluigi Donnarumma dengan Ultras Milanisti terjadi sebelum laga AC Milan vs Benevento pada Sabtu 1 Mei 2021. Situasi kiper Gianluigi Donnarumma dengan tifosi AC Milan sedang tidak kondusif dalam beberapa pekan terakhir ini. Kontrak Gianluigi Donnarumma di AC Milan akan habis pada 30 Juni 2021. AC Milan sudah mencoba mengajukan perpanjangan kontrak, tetapi sejauh ini Gianluigi Donnarumma masih menolaknya. Sang penjaga gawang dikabarkan meminta gaji 10 juta euro per musim dan hanya dikontrak selama 2 tahun. Sementara itu, AC Milan menawarkan kontrak 5 tahun dengan gaji 7 juta euro plus bonus 1 juta euro per tahunnya. Gaji yang ditawarkan AC Milan sudah naik dari bayaran lama Donnarumma yang sebesar 6 juta euro per musimnya. Juventus kemudian disebut-sebut siap membayar besaran gaji yang diminta oleh Donnarumma. Kiper nomor 1 timnas Italia itu pun jadi condong bakal hengkang dari AC Milan secara gratis dan pindah ke Juventus. Situasi ini pastinya tidak diterima dengan baik oleh Milanisti. Pada Sabtu 1 Mei 2021, setelah para pemain AC Milan makan siang di Milanello, Ultras Milanisti meminta bertemu dengan Gianluigi Donnarumma. Seperti dikutip dari Pianeta Milan, koresponden Sky Sport Italia PP Di Stefano melaporkan Donnarumma ternyata kemudian menemui perwakilan Ultras itu walau sempat menolaknya. Bisa ditebak-tebak kata-kata keras yang disampaikan oleh Ultras kepada Donnarumma. Salah satunya adalah mereka mendesak Donnarumma untuk tidak bermain melawan Juventus jika belum menandatangani kontrak baru. AC Milan memang akan menghadapi Juventus pada pekan ke-35 Liga Italia Senin 10 Mei 2021. Desakan Ultras itu pastinya tidak akan dituruti oleh Donnarumma maupun AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bersikeras sang kiper masih fokus walaupun sempat tidak mendapatkan hasil clean sheet di Liga Italia selama 7 pertandingan beruntun sebelum melawan Benevento. Donnarumma masih kiper AC Milan, dia bekerja total untuk kami, dia tenang dan berkonsentrasi, tukas Pioli.